Seorang manajer artis itu adalah bagaimana dia menjadi penghubung antara artis dengan penyelenggara acara. Itu yang pertama, point of view-nya di situ. Yes. Selanjutnya, manajer artis, kalau mungkin orang bilang bahwa artis ini sombong, bukan artinya yang sombong. Berarti manajernya yang tidak bisa men-treatment. Kerja kalau passion tuh memang kerasa ya. Cintailah pekerjaanmu, maka uang itu akan mengalir. Asik. Udah gak mas? Ya. Balik lagi ya, namanya Renald itu mungkin orang bingung. Kamu itu sebenarnya apa sih? MC iya, pelawak iya, bahkan ludruk pun yang harusnya dengan pakem. Ya namanya ludruk kan, kesenian tradisional pasti ada pakemnya. Sekarang bisa arahnya komedi, banyak teman-teman ludruk, Luntas contohnya. Ini kalau Son Horek masuk seni kan? Enggak, ini nggak usah buka ya, nyalir aja ya sebenarnya. Ngalir aja, nggak apa-apa. Tinggal Gak usah so asik lah ya. Iya. ada formil lagi. Jadi begini. Ini sudah mulai sebenarnya. Oh, udah. Sudah mulai, kita menjebakin. Keren banget. Opening paling keren. Kita udah mulai sengaja. Siap. Belajar dari Densu. Siap. Enggak ada opening. Iya, keren nih, keren. Ayo, lah mau opening. Enggak usah Pak, lanjut aja. Nggak usah dong. Ini beliau. Ini siapa Pak? Beliau adalah advokat. Beliau juga adalah intinya salah satu tim ya, bisa dibilang dari Cak Lontong. Iya, saya manajernya. Beliau juga dari pengurus organisasi apa? Seniman komedi Paski namanya. Oh. Yang ketuanya si Jarwo Kuat. Ini orang tua nih. Iya, Jarwo Kuat. Orang kuat sedunia. Iya. Suka saya tuh. Siap. Sama Jarwo Kuat, sumpah. Kebetulan Om Jarwo sendiri sudah normal sih Pak, jadi nggak suka sama laki-laki. Berarti kan kantornya kan di mana tuh sekarang? Paski udah punya kantor sendiri. Kalau di Jakarta itu di daerah Jakarta? Cempaka Putih. Sekretariatnya kalau saya pegang Jawa Timurnya. Oke. Kalau Jawa Timur di Jalan Pacar. Saya suka nonton loh Pak acara Paski. Iya. Di YouTube-nya kan Iya, Paski kan benar. ada tuh. Kemudian nanti insya Allah tanggal 26 September Indonesia punya hajat baru. Yaitu ditetapkan sebagai Hari Komedi Nasional. Oke. Gitu. Harapannya sih ya support system dari komedian-komedian aja sih. Kalau hari komedi gitu tujuannya apa Pak? Jadi gini, kalau kita berbicara bangsa kita ya, bangsa kita ini kan besarnya salah satunya dari seni komedi. Oke. Kita tahu dulu ada legend kita ya, Haji Benyamin S. Terus kemudian ada Bing Slamet, kemudian ada dan lain sebagainya, Warkop DKI. Nah, artinya mereka ini juga memperkuat dari sisi seni komedinya. Tapi selama ini kan mereka tidak pernah artinya diingat, kemudian juga tidak pernah diapresiasi. Kebetulan mumpung Pak Menterinya ini Pak Fadlizon ini sangat concern dalam bidang seni. Oh sudah di ACC hari komedi. Tanggal 26 September. Itu kan usulan Paski. Iya, betul. Iya, pembinanya Pak Agum Gumelar. Tahu. Pak Fadlizon sebagai apa Pak? Menteri. Yuk. Oke. Iya, tapi saya suka. Oke, nanti di timeline ya. Pak Fadlizon sebagai apa? Menteri pariwisata kebudayaan apa gitu lah. Apalah. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sekali lagi. Ini sebenarnya perjuangan dari Paski ya. Ini perjuangan berapa tahun ya. Kita untuk mencanangkan Hari Komedi, dan selama sebelum beliau Pak Fadlizon ini agak susah. Gitu loh. Saya nggak ngerti pertimbangannya apa. Tapi begitu sudah Pak Menterinya Fadlizon, kita audiensi kemarin pada waktu di kantornya beliau. Dan beliau langsung bilang, ya udah. Saya nonton YouTube-nya juga. Di YouTube-nya punyanya Jarwo Kuat. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara Paski ini sendiri kan sebenarnya organisasi luas ya. Jadi bukan hanya pelawak, siapapun yang berkutat dalam seni komedi. Oke. Artinya itu bisa band humor. Selain pelawaknya ya. Bisa MC humor. Terus kemudian bisa penulis skrip.
Which is sekalipun orang yang concern dalam seni komedi kayak bapak saya ini kan bilang, oh saya sering nonton komedi, bisa. Oke, Oh, yang di makanya balik tadi layar belum saya mau nanya tadi Iya. itu. Oh, berarti Paski itu tidak melulu semua yang komunitas yang masuk di pengurus itu orang Bukan, pelawak, enggak mesti. tidak. Banyak ada teman-teman penulis skrip, banyak juga teman-teman manajer pelawak. Oh, yang intinya stakeholder yang Yes. berada di dalam komunitas Yes. dunia Yes, perlawakan. betul. Iya. Jadi disitulah teman-teman komika itu kan Iya. banyak Iya, apa ya, wajah-wajah baru. Wajah-wajah lah. baru, Jegel, Yes. fresh juga ya Yes. komediannya. Jadi seluruh yang berkecimpung dalam dunia komedi, rumahnya itu adalah Paski. Iya. Kita iya. bicara Oke. Paski. Rumahnya ya. Rumahnya ya. Which is mereka punya komunitas, mereka Hmm. punya apapun kantor-kantor Iya, iya, itu. iya. Itu kan isi ya. Iya, iya. Seperti itu. Selain menjadi rumah, menjadi apa? Menjebatani apa juga, Pak? Sebenarnya banyak ya, kalau terutama Jawa Timur. Ini contoh kasus ya. Dulu ada seniman tradisional dari Jawa Timur, dia main di Hong Kong. Mm-mm. Kebetulan pada waktu itu ada masalah hukum di situ, sehingga si seniman itu harus ditahan. Hmm. Oke. Ya kalau mungkin Oh, di- Hong Kong. Yes. I know. Kecil judo. Tidak Nah. tahu ya. Kenapa harus kita tahu ya? Itu tahun 2000 berapa ya? 2006. Iya, iya. Sempat heboh itu. Yes. Iya. Nah, kebetulan dari pihak manajemennya waktu itu bingung tuh. Harus kemana, harus bagaimana. Karena ini kan antar negara ya. Iya, Iya. Akhirnya kembali lagi, beliau menghubungi saya sampaikan sama Jakarta. Dan alhamdulillah pada waktu itu direspon langsung sama Mas Eko Patrio. Terus kemudian Mas Miing pada waktu itu. Terus Mas Didin dan juga Ayah Indro Warkop. Dan lain sebagainya, punggawa-punggawa. Kita bekerja sama-sama kementerian dan langsung kita ambil. Bisa dibalikin ya. Yes. Wow. Iya. Itu Itu masalahnya fungsinya. apa waktu itu, Pak? Jadi visanya itu visa untuk liburan, tapi digunakan Oh. untuk kerja, Kerja dia apa? Iya dipanggil menghibur untuk TKI menghibur TKW di situ. TKI. Akhirnya belum selesai main langsung dijemput masuk kurungan. Iya, iya. Itu contoh kecil nih fungsinya Karena dari organisasi. mengumpulkan masa ya, Pak ya. Ini kerja. Iya, iya. Dia tampil perform. Iya. Kalau di luar negeri kan apa ya bos? Iya, iya, Kita ada ya. iya. Kalau ke sana kalau untuk kerja perform itu Iya, bukan beda. itu visa kerja bukan visa Iya, liburan. iya, iya. Tuh, terus kemarin juga banyak sih kejadian-kejadian yang ini kita bicara fungsi dari Paski ya. Ada senior kita di Jawa Timur sakit, Iya, iya, iya itu. ya kan, apa Sapari, ya kita sebagai junior-juniornya, kita sebagai induknya dari beliau-beliau, kita ngumpulkan charity. Oke. Charity ya. Yes, bikin show-show di tempat-tempat umum sambil charity buat ya senior-senior. Dia kita. juga kasihan itu banyak pelawak-pelawak yang sudah padahal dulunya jaya pas masa tuanya. Karena pada prinsipnya kalau kita bicara talent ya, setiap orang ada masanya, setiap masa Masa ada orangnya. orangnya. Dan itu yang kebanyakan, terutama maaf banget dengan segala hormat, senior-senior saya dulu di Saajaya dia lupa. Nah ini masukan juga ini bos. Iya. Di Saajaya dia lupa nabung, Iya. dia lupa invest, Iya. dia lupa mempersiapkan masa tuanya, sehingga begitu sudah Berarti, talent itu tua terjadi masalah bingung zero. Paski punya nanti program untuk bagaimana ide-ide apa untuk mensiasati hal kayak gitu, mungkin edukasi. Salah satunya kita sih menggabung semua ini ya, semua lembaga. Contoh kita kerjasama sama contoh nih BPJS. Itu Kita punya betul. ketenaga kerjaan, Betul, seniman, terus betul. kemudian BPJS kesehatan dan lain Betul, sebagainya. betul. Sehingga senior-senior maupun rekan-rekan komedian ini bekerja ini dengan nyaman. Betul. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan Paski sih kurang lebihnya. Terus kemudian juga kita minta sama Dinas Pendidikan, artinya beasiswa buat putra-putrinya, cucunya. Iya. Karena faktanya bos, di Jawa Timur, gak usah jauh-jauh lah, Jawa Timur yang saya handle, senior-senior tuh banyak sekali. Makan itu ya kalau sehari 2 kali, 3 kali itu udah bersyukur. Betul. Jadi Betul. kayak gitu tuh. Kembali lagi pada prinsipnya kalau Tapi dunia untuk seni- yang next, untuk anak-anak muda, pelak-pelak muda ke depan supaya tidak kejadian seperti yang seniornya, apa yang dilakukan oleh Paski persiapannya? Kalau kita sih buat Untuk Jawa teman-teman junior ya, teman-teman siapapun komika kayak apapun teman-teman komedian nih, kita nyebutnya teman-teman komedian, kita selalu ingatkan. Di saat kamu sudah berada di peak level, berada di level atas, ingat tidak selamanya kamu di situ. Iya. Gimana caranya? Itu tadi adanya regenerasi. Jadi bahasanya gini, kamu jangan ngetop sendiri, kamu Iya. ajak nih teman-teman yang lain Iya, sekeliling. iya.
dan kamu buat nih apa? Mungkin kalau teman-teman sekarang pintar-pintar, hebat-hebat, mereka punya kantor komik sendiri. Kalau komika tuh lebih kuat ya. Yang susah itu kan yang zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Iya sih. Artinya teman-teman yang senior gitu kan. Ya sudahlah, yang penting manggung dapat sekarang, habisnya 2 hari 3 hari ke depan, besok berharap lagi ada job-joban lagi. Iya benar. Mindset ini yang harus dirubah. Yang kasihan ya, sebut nama aja saya izin kayak Mbak Nunung. Salah satunya tuh. Sekarang logika aja Mbak Nunung, semua frame komedian di TV, semua selalu ada nama beliau. Dan dia juga jadi tulang punggung keluarga, Pak. Yes. Ya artinya itu tadi, jangan, kalau saya lebih berprinsip gini, dengan siapapun saya lebih berprinsipnya gini, saya mending ngasih kailnya daripada saya kasih ikannya. Dan ini yang saya terapkan sama kehidupan pribadi saya ya, ke keluarga, ke siapapun. Artinya mendingan kita mengajari orang untuk bagaimana menciptakan uang. Iya. Betul. Jangan kita menunggu pemberian. Betul. Hancurnya seseorang itu adalah jika dia punya satu mental berharap pemberian. Berharap pemberian, ya. Kedua, yaitu tadi dia nggak ngerti. Dia pegang duit buat apa, dia nggak ngerti. Iya. Salah satu bisnis kan sekarang banyak, mulai dari bisnis UMKM sampai yang sekarang viral ya, let's see, trading dan bla bla bla, itu banyak sebenarnya. The way out-nya untuk dia mengelola keuangan. Gitu. Nah, pingin tahu nih lebih dalam selain Paski dan seterusnya. Pak Rere sebenarnya asli mana sih? Kalau saya aslinya Surabaya. Cuman karena orang tua dulu kan dinas anak kolong. Iya. Tahu nggak anak kolong? Apa tuh Pak? Anaknya suka di kolong cuma. Jadi pindah-pindah lah, pindah Jakarta, pindah Jogja. Anak kolong. Pantesan. Saya dari tadi tuh mikir kenapa orang Sunda harus menetap dan berkarya di Jawa Timur. Karena kelahirnya Surabaya, Pak. Satu itu bukan, kedua anak kolong. Anak kolong itu maksudnya anak tentara. Itu biasanya kalau zaman kami zaman anak dulu. kolong. Sebetulnya anak kolong. Jadi karena itu, tapi kembali lagi ya plus minus ya. Jadi anak kolong tuh ada enaknya, banyak nggak enaknya. Enaknya adalah tapi pemberani biasanya anak kolong. Insya Allah. Pemberani itu bahasa halus saya loh. Biasanya. Artinya kalau kita bicara zaman Renal kecil ya, saya tuh suka sedih. Kenapa? Saya nggak pernah punya teman yang stay lama. Kan pindah-pindah dinas. Yes. Setahun di sini, pindah sana. Paling jauh di mana pindahnya? Paling jauh dulu di Makassar. Oke. Di Makassar. Di Makassarnya apa? Di Makassarnya. Di Makassarnya. Terakhir ya sebelum Bapak Purna di Surabaya. Dulu sempat juga di Malang, kalau dulu zaman ada fraksi TNI. Oh iya, fraksi TNI. Dulu Bapak di sini, sempat di Malang juga. Dan saya pun sampai sekarang masih punya rumah di Malang. Ada. Di mana? Di daerah kampus ABM. Jalan Candi-Candi, bakso bakar. Enak banget. Situ. Ya, sekitaran situ. Ya. Udah mahal tuh daerah situ. Amin. Kalau mau beli boleh. Udah mahal. Karena jarang banget saya paling kalau dibuatin kos-kosan. Dulu sampai sekarang pun bangunnya kos-kosan tapi nggak ada yang mau. Nggak mungkin nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau Pak. Nggak dibangun. Dibangun. Sudah ada kurang lebih mungkin 16 kamar. Iya. Kurang mungkin saya boleh Pak ngkos di situ. Boleh. Di rumah induknya aja. Di daerah mana, daerah mana Pak? Mungkin nanti bisa spill ke teman-teman. Ada di depannya warung kopi yang sekarang lagi hype lah ya di daerah situ. Jadi di Jalan Candi Ngrimbi. Robuka. Masuk. Itu namanya ini ada kos yang baru buka bagi yang butuh kos di wajib. Silakan. Ya. Karena sekarang ini kan antara kos-kosan dengan apartemen kan tipis bedanya. Oh iya. Angkanya pun juga better. Kalau orang bilang iya. Gua apartemen bisa berapa orang masuk, iya kan. Kalau di kos-kosan kan dan ini dan itu. Ya artinya
Ya. Anak berapa keluarga? Dari keluarga berapa? Saya alhamdulillah anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi Oke. sampai detik ini saya nggak pernah berantem sama adik saya. Nomor 1. Nomor 4. Oh, nomor 4. Ya, iya. 4 bersaudara. Iya, yang cewek ada? Cewek, cowok. Oke. Ya, kebetulan yang pertama di media, Hmm. yang kedua seorang dokter juga, pengacara juga. Dia juga dosen juga. Yang ketiga di entertain di salah satu apa ya, kalau saya bilang perusahaan. Iya. Sama saya, udah itu. Sekolah kuliah di Surabaya atau di mana? Saya SMA di Surabaya lulusnya, kuliah lulusnya di Jakarta. Oke. Dan ya sudah kerjanya di sana. Oh, sudah langsung kerja di Jakarta. 2003 ya, 2003 saya masuk di salah satu televisi di Jalan Tendean. Ya, yang pada waktu itu banyak yang berharap masuk situ, tapi saya yang ditunjuk untuk masuk. Gak apa-apa, sebut aja. Kita podcast masih belum ini. Gitu ya. Saya dulu alhamdulillah 2003 itu dipercaya masuk di Trans TV karena Wah, itu kebetulan. banyak orang mau itu ditonton. Karena gitu, kebetulan, Bos. Jadi ceritanya lucu pada waktu itu. Gimana tuh Pak? Background saya ini kan awalnya MC ya, MC humor lah kalau orang bilang. Jadi salah satu acara beliau, acara bos saya waktu itu, chief saya Wisnu Tama, saya yang MC. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol lah kita seperti bapak sama saya ngobrol. Wah, lu seru juga lu. Besoknya saya dikabarin sama stafnya beliau ke Jakarta deh. Pada waktu itu Pas MC-nya di Surabaya apa di Surabaya? Oh, Surabaya. Waktu itu Pak, ini lucu lagi nih, miracle-nya. Pada waktu itu saya pikir saya berangkat ke Jakarta untuk MOU bahwa saya nge-MC di roadshow. Karena acaranya dia roadshow waktu itu. Iya kan? Ternyata begitu di sana dia bilang, "Gue mau lu ada dalam tim saya." Oke. Dan saya nggak dikasih kesempatan untuk pulang pada waktu itu. Ya udah langsung di situ. Baju segala macam saya langsung beli. Jadi saya datang besoknya langsung saya kerja. Dia sekolah broadcast. Oh iya sih, Iya. keren. STT. Siap. RRI Malang. Oke, keren. Itu 2003 ya. Singkat cerita saya di situ nyemplung sampai dengan 2013 awal. Oke. 2013 awal. Nggak apa-apa ya, saya cerita. Nggak apa-apa dong, kita Ini. dapat ceritanya. Saya tuh fun fact-nya nggak pernah mau loh kayak gini. Sampai 2013. Sampai 2013 awal. Di situ suasana kerja mungkin ya, namanya perusahaan sekali lagi ya. Iya. Antar pimpinan kan pasti ada gitulah, ada something gitu. Singkat cerita, keluarlah panutan kita. Iya ke Yes. TV. Belum ada rencana sama sekali. Oke. Jadi beliaunya keluar, mengundurkan diri lebih tepatnya. Selanjutnya kita ini bagai anak kehilangan Induknya. Iya. Artinya bingung harus ngapain, kemana dan lain sebagainya. Nah, pada satu sisi setelah beliaunya leave dari perusahaan lama, kita termasuk alhamdulillah beberapa orang yang dihubungin. Bahasanya simpel, gue mau buat TV nih, lu mau bantu gue nggak? Pokoknya pakai bahasa sana. Iya, benar. Ya, kami pada waktu itu sudah nggak pakai mikir. Oke, siap. Pasti. Besoknya kita berbondong-bondong tuh. Langsung rombongan. Ayo. Rombongan. Enggak, waktu itu cuma 8 orang. Oke. 8 orang. Jadi 8 orang itu di meja HRD kelihatan berkasnya. Ya. Di situ ada sebuah pengalaman ya. Yang dulunya kita berkutat dengan program, berkutat dengan semua itu. Selama berapa bulan kita tidak ngapa-ngapain, kita bukan siapa-siapa. Tapi kita memang digembleng untuk mempersiapkan batu loncatan. Bahkan bulian, kalau istilah orang sekarang bulian. Ayo ada TV apa baru? Apa sih namanya Rakyatnet? Itu kita alamin. Kita alamin banget. So far ya alhamdulillah, kembali lagi berdasarkan semangat tim ya. Semangat 8 orang ini tadi kita merumuskan bla 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 bla, muncullah TV baru. Net TV. Yes, dan di situ Iya. Growth. Pak siapa? Wisnu Tama. Pak Wisnu Tama itu dulu kan Itu. Trans TV.
panutan sejuta umat. Panutan itu. Sampai akhirnya setelah Jokowi jadi kan ditarik untuk menjadi Ya, timnya. betul. Ya, singkat cerita itulah kurang lebihnya. Tapi balik lagi ya, namanya Renald itu mungkin orang bingung. Kamu itu sebenarnya apa sih? MC iya, pelawak iya. Bentar. Pada saat di Net TV ya. jadi apa? Saya dulu di awalnya tim kreatif. Tim kreatif. Awalnya tim kreatif. MC-nya masih dipanggil juga kadang. Tapi tidak di perusahaan. Tapi artinya Iya, klien-klien lama iya, kayak secara Victory gitu yang profesional Iya, tetap masih ada. Masih. Jasa MC-nya masih. Sampai ada. detik ini pun masih. Oke. Jadi kadang-kadang ada yang undang apa ya? Orang kenal, contoh nih, orang kenal saya komedian. Diundang, kita ada acara dong, ini dong MC, saya yang ini komedi ya, bla 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 bla. MC biasanya ada partnernya. Kalau ada saya partneran di overall sama siapapun, cuman kalau dalam dunia ngelawak saya ada namanya Joni. Oh, cowok. Cowok. Saya kan punya berteman di IG Monik cewek di Jawa Timur. Monika Mentul. Monika Mentul itu sahabat saya, MC ya MC gokil juga sih. Gokil sih. Dia juga punya akun-akun sosmed. Iya. Artinya ya itulah hebatnya dunia digital saat. Jadi betul. Bekerja di Net TV tapi masih punya masih juga berkarya. Alhamdulillah dipercaya, masih off airan lah kalau istilah kita off airan gitu kan. Karena MC mungkin masuk ke hobi kali ya. Passion. Iya kan? Siap. Sama seperti bapak kita ini jadi bos passion. Oke, bos passion. Iya dong. Kerja kalau passion tuh memang kerasa ya. Cintailah pekerjaanmu maka uang itu akan mengalir. Asik. Yes. Udah gak mas? Iya. Saya cinta banget nih Pak sama Victory Pak. Cintailah pekerjaanmu nanti Iya. dijadikan. Benar. Dan itu selalu saya sampaikan. Betul. Kenapa kok? Maaf ya, ini sharing ya. Iya. Kenapa Renald bisa seperti ini? Dipercaya ini. Karena saya berusaha menjadi yang terbaik dalam profesi yang dipercayakan ke saya. Mungkin ya kembali lagi faktor luck ya. Setiap orang pasti punya faktor luck. Ya mungkin pada waktu itu alhamdulillah Allah masih percaya memberikan kepercayaan saya menjadi ini. Dulu malah sebelum saya menjadi manajernya Calontong, saya kan pegang Mas Ajis Gagap. Bentar bos. Ya. Waktu di Net TV itu belum dengan Calontong kan? Belum. Saya dulu waktu di awal itu sama Mas Ajis Gagap. Di Net TV. Bentar. Di Trans. Setelah di Net TV, waktu di Trans, sudah sama Mas Ajis Gagap. Saya manajernya Mas Ajis Gagap. Loh, boleh pegawai? Boleh, kenapa enggak? Oh gitu. Oke. Boleh aja sih. Jadi artinya disitulah. Ya itu tadi tantangan baru ya. Kembali lagi Renald itu suka tantangan. Itu masih rame-ramenya di Trans TV di acara OVJ apa? pada waktu OVJ, itu. ya, Betul. Jadi ya tantangan baru nih jadi manajer artis nih ya kan. Orang Jawa kok jadi manajernya artis nasional ya. Apa sih yang paling jalur manajer artis apa? Boleh dikasih tahu dong spill. Paling cair paling ya Pak. Kerjaannya itu apa sih? Gini. Seorang manajer artis itu adalah bagaimana dia menjadi penghubung antara artis dengan penyelenggara acara. Itu yang pertama. Point of view-nya di situ. Yes. Selanjutnya, manajer artis, kalau mungkin orang bilang bahwa artis ini sombong, bukan artinya yang sombong. Berarti manajernya yang tidak bisa men-treatment talentnya. Iya. Jadi tugas manajer artis ini adalah etalasenya artisnya. Artis dicap sombong, artis dicap seru, ramah, itu karena manajernya, bukan karena artisnya. Atau sengaja memang manajernya mencetak buat begitu? Yes. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Dan banyak, punten ya kalau kita bicara masalah dunia showbiz, banyak sekali artis begitu diundang, mintanya quote and quote kalau bahasa Indonesia riders. Lagi rame nih bicara riders. Yes, ridersnya ini. Hello, kamu ini sudah, kalau bahasa saya ini, bahasa saya dulu, kamu ini udah di-hire oleh penyelenggara mahal, sesuai dengan jasamu. Terus kamu merepotkan orang-orang yang mengundang kamu dengan riders, punten ya, riders yang tidak masuk akal kadang-kadang. Ini kan kasihan juga. Kenapa sih harus rider nggak masuk akal? Ada alasan apa? Kayak ngejar lagi tuh. Biasanya apa sih? Kenapa mereka harus kasih ada riders yang nyeleneh? Yang nyeleneh itu kenapa? Kalau dari sisi manajemen, dari sisi manajer itu kembali lagi, tetap aja yang salah adalah manajernya. Nggak mungkin Pak Rere kan dari manajer. Ya. Kira-kira si manajer itu ada alasan apa sih? Ya, menurut setaunya Pak Rere? So happening lah. Oh, cuma segitu doang. Yes.
So wow. Iya. Maaf Iya, jujur. artis. Nggak apa-apa. Saya sering bilang gini. Kebetulan saya juga ya kembali lagi ada namanya Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Oh. Chapter Jawa Timur juga kebetulan saya yang masih dipercaya sebagai PLT ketuanya. Kalau yang di nasional tuh Pak siapa namanya ya? Si Robert. Ya yang Kalau dulu ada si dia punya podcast juga. Iya, Nanda Persada. Nanda Dulu Persada. awal, sekarang Robert. Oh gitu. Ngikutin juga saya. Bapak saya ini aduh ngeri loh. Enggak. Jadi selalu saya sampaikan sama teman-teman manajemen, janganlah kamu mentreatment bahwa artismu ini adalah orang yang punten maaf, minta segalanya harus diturutin. Iya kan? Harusnya kalau talent, ya kembali lagi ya, talent dan manajer ini kan dua tali yang nggak boleh terputus. Semua talentnya minta macam-macam nih, manajernya mengingatkan. Pun sama, manajernya minta macam-macam, talentnya mengingatkan. Kenapa? Karena dua-duanya ini saling berhubungan. Bagaimana bisa menjadi jasa itu atau mungkin si orang itu, gestar itu bisa ngetop. Kalau enggak, terjadi simbiosis mutualisme antara manajemen dan artisnya. Ada bondingnya. That's right. Dan itu selalu saya sampaikan. Kamu jangan mentang-mentang kamu menjadi bintang tamu dalam sebuah acara, kamu merepotkan penyelenggara dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Iya. Minta riders, merek ini harus berani. Sewajarnya sajalah. Kita diundang, ya kan? Wajar dong kalau kita cuma minta minum, meals. Iya. Which is itu handuk atau mungkin tisu, ya sesimpel itu. Dan kebetulan alhamdulillah saya selama pegang manajemen artis saya alhamdulillah sih ngerti gitu loh apa yang saya maksud. Jadi kembali lagi dulu zaman saya sama Mas Ajis Gagap, beliau tidak pernah minta macam-macam. Beliau hanya minta ini saya spill ya, mineral water, cemilan itu gorengan. Oh ya. Tahu isi pisang molen apapun lah, pokoknya goreng-gorengan gitu yang simpel sama buah. Sunda banget ya goreng-gorengan. Sama buah. Iya. Simple. Terjadi lagi saya calontong juga sama, nggak pernah ini. Apa biasa? Ya itu tadi. Sama gorengan. Sama. Karena saya mentreatmentnya itu tadi. Pun malah lebih serunya lagi dengan artis saya sekarang calontong ini adalah apa? Contoh nih, beliau diundang di sebuah acara, dia tidak pernah memberatkan saya harus dijemput naik Velfire gini enggak. Itu mau naik mobil biasa pun Innova apapun, hayu. Tapi komika bayaran termahal itu calon dong. Nah itu sebagai bukti bahwa ini loh yang tingkat level top levelnya aja nggak macam-macam. Kok kamu yang di bawahnya? Iya. Gitu. Nah dari manajer Bang Asis terus pindah ke Net TV, dari Net TV bisa ke Cak Lontong ceritanya? Jadi sama Cak Lontong ini gini ceritanya. Pada waktu saya sama Mas Ajis itu kan kembali lagi ya, orang udah stuck ya, hidup di Jakarta udah stuck. Udah apa ya istilah baal lah, mau ngomong ngapain lagi sih gitu kan. Satu poin pada waktu itu orang tua saya telepon nih. Ini cerita ya. Orang tuanya stay di Surabaya. Oh Surabaya. Orang tua saya nelpon. Beliau kalimatnya orang tua ya, mama ya itu cuma bilang ini, anak mama 4, yang cowok 2, masa dua-duanya di Jakarta. Itu kayak langsung kesiram biak. Apalagi biasanya terakhir ya, biasanya kalau lebih dekat sih. Ngerti ya maksudnya? Jadi kayak kita itu kesadar gitu. Hujan emas di negara orang lebih enak hujan air di negara sendiri. Seperti itu sih. Akhirnya saya memutuskan pulang. Saya lepaskan semuanya di saat yang sama, nggak sampai 3 hari saya berpikir, saya udah pamit sama Mas Haji, saya udah pamit sama perusahaan dan lain sebagainya, baliklah Surabaya. Berani ya? Yes. Karena buat saya adalah yaitu pilihan dan saya memilih orang tua saya, surga saya. Saya balik Surabaya, bingung pada waktu itu harus ngapain, bagaimana. Kebetulan harus mulai lagi dari nol, tapi yakin dengan punya potensi. Saya yakin meyakini. Saya nggak yakin punya potensi, Pak. Saya yakinnya begini. Saya yakin bahwa selama ini saya tidak pernah berburuk sangka dengan orang, dan saya yakin itu akan kembali ke saya. Iya. Alhamdulillah pada waktu itu langsung Cak Lontong nelpon, loh kamu katanya balik Surabaya, pakai bahasa kita ya. Iya. Ya wes pegangan. Loh. Saya yang ditawar, saya yang dilamar lah lebih tepatnya sama beliau. Loh, kenapa Cak Lontong nggak butuh yang orang di Jakarta, harus di Surabaya? Karena saya sama beliau ini senior saya pada waktu saya masih awal mula di Surabaya, saya sebagai seorang entertainer.
seorang MC, punya program juga di TV lokal JTV ya kalau nggak salah. Iya. Saya sudah kenal sama beliau sebagai senior dan sudah akrab. Jadi begitu beliaunya tahu saya jobless lah bahasanya, beliaunya orang luar biasa, saya diajak, yuk bantuin. Kan beliau banyak kerjaan di daerah Jakarta, sedangkan manajer di Surabaya. Yes. Gak apa-apa. Gak ada masalah kan sekarang zaman. Oke. Orang ngejob, Victoria mau ngejob kan by telepon pasti. By WA, by telepon. Kita ada acara nih, catering, bla bla bla. Oke, tanggal berapa segala macam gini. Berarti artis itu ada dua ya berarti, manajer yang untuk penghubung gas dengan penyelenggara, sama ada kalau untuk mana-mana asistennya. Iya, road manager kalau istilah kita roadman. Nah, kalau roadman-nya itu biasanya merangkap asisten. Jadi kita ngebrief roadman-nya. Nanti ini siapin Caca ini, nanti jemput di sini, sama yang jemput ini nomor teleponnya ini. Nanti tidurnya di sini. Oke. Nanti acaranya ini, randonnya bla 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 seperti itu sih. Saya ngedirect. Yang directnya si roadman ini ya. Tapi nggak melulu juga saya mendirect roadman. Kadang-kadang saya berangkat sendiri. Oke. Ya, tergantung lah. Tergantung pas ada ya. Tergantung pas ada waktu saya berangkat. Seperti itu. Kebetulan ya beliau ini orang yang sangat luar biasa humble. Nggak pernah mau di treatment, nggak usah jauh-jauh. Di treatment layaknya pakai foreigner aja nggak pernah mau. Artis saya itu nggak pernah mau. Masih pasangannya sama Akbar masih. Kadang-kadang kalau off air juga ada namanya Tato itu talent Jawa Timur juga. Dulu dia lulusan API, audisi pelawak TPI. Yes. Dia punya grup ngelantur. Oke. Kalau orang sih ngetopnya ini Silo Pentol. Itu grupnya. Silo Pentol, sering nggak ngerti ya anak gitu. Nggak nyala dia juga. Nggak nyala. Zaman sekarang. Jadi itu artinya alhamdulillah sih ya bisa menyeimbangkan lah. Paski di Jawa Timur rame ya? Alhamdulillah. Talentnya. Mau daftar anggota Paski? Lu bodoh juga. Bapak ngusir saya dari kantor ini. Kan untuk jadi anggota Paski nggak harus keluar dari kantor. Nggak harus. Itu kan organisasi. Iya, organisasi. Oke, ya udah masuk deh. Soalnya bodor juga. Oh, I see, boleh. Jadi MC bagus tuh. Modal utama. Ya, jadi apa ya kalau dibilang Paski memang tugas berat saya ya. Karena gini. Ini fun fact-nya ya. Teman-teman komika ini adalah teman-teman yang menurut saya ini yang susah terbuka. Jadi lebih cenderung mereka itu introvert, teman-teman komunitas. Oke. Dan pada waktu sebelum saya jadi ketua, ada ketua-ketua sebelumnya itu paling susah menyentuh di situ. Saya tuh sampai bela-belain. Contoh nih, Mas Nopek, Mas Dodit Mulyanto, Mas Arif Alfiansa. Saya datengin. Show-nya mereka saya datengin. Saya perkenalkan diri. Bahwa ayo Mas ini Paski. Jadi apa ya namanya jemput bola. Iya. Atau mohon maaf nih mereka ya untuk kalau yang dengar mungkin karena mereka punya komunitas sendiri ya, kan kuat banget tuh komunitas komikanya itu. Stand Up Indo. Pada dasarnya kalau buat saya mereka ini tak kenal maka tak sayang. Satu. Kedua, mereka ini ya kembali lagi anak Gen Z itu kan pasti ya melihat senior agak segan jiper lah apapun alasannya mereka. Makanya saya sebagai punggawa jadi ketua Paski Jawa Timur, saya datengin ke mereka, saya perkenalkan diri lah. Artinya dalam Paski ini ini bukan manajemen, kamu jangan merasa khawatir bahwa akan diacak-acak secara internal manajemen. No. Kita ini rumah kita bareng-bareng. Nanya sih, memang zaman sekarang mungkin ya, sudah ada perubahan gak sih? Kan zaman saya ini pelawak-pelawak kayak Mbak Nunung, Sri Mulat, dan seterusnya. Sekarang kan tren komika. Di Paski apakah ya terpaksa harus menarik, merangkul teman-teman komika? Ada nggak Paski juga berpikir untuk menggaungkan lagi selain komika, kan jenis lawakan itu kan banyak macam ini. Yang kalau komika kan personal. Yang tampil satu orang di depan panggung. Kalau yang grup-grupan itu apakah memang udah zaman sekarang udah enggak? Kalau kita bicara masalah itu bos, artinya begini, saya sebagai ketua Paski Jawa Timur itu kemarin sempat audiensi sama beberapa rektor ya. Salah satunya Pak Prof Hasan, rektornya UNESA. Saya sampaikan bahwa saya kepingin bahwa komedi ini menjadi sebuah prodi.
Bisa. dalam menit why not? Oke. Karena bisnis. Kita berbicara sekarang seorang komika itu bisa mendapatkan uang Oh iya ya dia. jutaan sampai Iya, puluhan iya. juta bahkan sampai ratusan juta. Iya ya bisa sih karena di situ dia belajar reading, dia Yes. belajar skrip, dia belajar Yes. nulis. Dia belajar manajemen, dia Oh, belajar iya. apapun. Itu menjadi sebuah prodi. Berarti Iya. prodinya komedi ya? Iya, seni komedi. Kenapa enggak? Oh iya, seni Itu komedi. sebuah bisnis loh. Betul. Sebuah bisnis loh. Iya iya iya. Sama seperti kemarin saya waktu ngobrol sama siapa? Kadiknas Provinsi Aris Paweae yang dulu mantan wali kota Batu ya kalau nggak salah. Batu, iya. Saya sampaikan, saya kepingin bahwa seni komedi ini menjadi sebuah ekstrakurikuler. Oke. Wajar dong, saya Iya, bilang kayak iya, begitu. iya. Kenapa? Seni tari kita tahu sendiri zaman sekolah ada ya, Ada. gamelan tradisional Iya. ada Mm. dan lain sebagainya. Komedi nggak pernah ada. Iya iya iya. Dan begitu saya sampaikan begitu, beliau bilang alhamdulillah positif respon. Responnya. Mas, Iya, apa iya, gitu? komedi kalau di akademi juga bisa kan di situ ada penulisan, di Yes. situ ada acting. Yes. Di situ ada tata letak kamera, iya kan? Di situ juga ada showbiznya. Beda dengan teater ya. Beda. Bedanya adalah kalau teater ini kan bentuk seni pertunjukan yang massal. Mm-mm. Komedi ini kan, ya kalau kita Boleh bilang sekarang individual ya. individual bisa, grup bisa. 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 Bahkan ludruk pun yang harusnya dengan pakem, ya namanya ludruk kan, kesenian tradisional Iya, pasti ada iya, pakemnya. iya. Sekarang bisa arahnya komedi. Banyak teman-teman ludruk, luntas contohnya. Ini Kalau Son Horek masuk seni nggak? saya itu kalau situ sukanya gedruk. Son Horek. Ludruk masih ada nggak sih? Masih Di Paski juga Masih ada. bawa itu. ada. Oh. Beberapa Tahu nggak teman-teman ludruk. Ludruk, tahu nggak? Iya. Nah, saya bukan orang asli. Apa bedanya ludruk sama apa ya? Wayang. 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 Kalau ludruk ini membawa tentang sepengetahuan saya ya. Iya. Ludruk ini membawa tentang hikayat atau cerita-cerita yang apa bahasanya itu ya. Maling kundang. Oh, terus cerita Sarip rakyat. Cerita rakyat. Cerita rakyat. Oke. Yes. Kalau wayang ini kan dongeng. Berkudoro apa segala macam gitu. Jadi bedanya di situ. Cerita pewayangan. Yes, kalau ludruk ini lebih cenderung ke cerita rakyat. Sarip Abioso Sarip apa namanya preman apa itulah itu bahasa. Anak Gen Z sudah nggak terlalu Nggak ngerti. selama ini. That's why saya salut ada ini kayaknya nanti aku akan ini deh mereferensikan. Ada salah satu penggawa ludruk anak muda dan pengurus saya juga. Beliau ini hebat. Kenapa? Beliau mempunyai sebuah komunitas ya. Kita sebut komunitas. Namanya Luntas. Yang mana pemainnya semuanya itu anak muda semua. Dan dia dibalut komedi. Itu keren banget. Saya pernah nonton tuh hadir di acara film yang bahasa Jawa itu, Pak. Gitu. Apa? Dia West Band. Yo West Band. Iya. Dia tampil juga kayaknya. Yes. Jadi itu kalau saya bilang ini adalah ya kembali lagi ya perkembangan zaman yang luar biasa untuk seni. Karena kalau selamanya kita akan seperti itu, ya banyak sih pro kontra ya. Ada yang bilang kok menabrak pakem. Tapi saya yakinin bahwa enggak, Cak. Maju aja terus. Senior apa kata saya? Saya nanti akan menjelaskan sama beliau-beliau. Paling tidak dari satu orang. Sorry, sebenarnya saya nanya ke Pak Rere tapi sedikit aja. Menurutmu perwakilan satu orang aja dari sebuah anak Gen Z, kamu biasanya lebih suka ludruk jenuh kamu atau sudah mungkin karena Ludruk sudah tuh nggak yang ada. kayak wayang itu ya Pak ya? Nah, kan? Kalau Gen Z nggak Atau jangan-jangan juga ludruk sudah tidak pernah ditampilkan secara digital. Betul. Sehingga mereka nggak tahu. Yes, betul sekali. Iya enggak ya? Kalau wayang masih tahu lah, tapi memang membosankan ya. Tapi jangan salah loh. Kembali lagi perkembangan zaman. Sekarang kayak wayang ini ya. Mungkin membosankan di awal, tapi di situ perkembangan zaman ada namanya limbukan. Apa ini? Limbukan itu kayak komedi di tengah-tengah. Kita lihat Percil Yudo. Percil Iya kan, Oh iya, Komedodo. Persil tahu. Lentong dan lain sebagainya, Abah Oh Kirun dan lain iya sebagainya. iya, Abah Kirun lucu ya. kan? Tahu, Yes. tahu. Akhirnya menjadi orang-orang wah keren nih lucu nih kalau Iya, kita di lucu. YouTube ya kan. Ya memang sih masih kendalanya adalah bahasa ya. Iya. Karena kita di Jawa Timur, kita orang Jawa, ya masih Iya. keterima Penikmatnya aja. hanya lokal aja Yes. ya. Tapi kayak di Bali tuh ada tari yang memang pewayangan gitu loh. Ada, Pak, Bapak banyak. tahu ya. Itu tuh lebih menarik. Mungkin Pelawak khas Bali pun ada.
Oh. khas Bali, pakai bahasa Bali. Siapa sih namanya? Saya lupa itu. Saya pernah nonton. Iya. Orang Bali kalau dia tampil ketawa ngakak. Oh, Kita iya. nggak ngerti apa-apa tentang bahasa. Bingung. Apaan sih ini tuh ngomong apa? Tapi dia pakai, ya kembali lagi dia mungkin karena tahu ya yang nonton bukan orang Bali. Ya kalau bahasa komedi slapstick. Oh, slapstick. Iya. Gitu. Sehingga ya kita ketawa gitu. Sedikit-sedikit lah. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana perkembangan zaman ini membuat kita harus berpikir kreatif. Iya. Sehingga tidak tergilas. Dari ketua Paski Jawa Timur sampai bisa jadi lawyer gimana cerita? ini pertanyaan yang paling saya Dari mau nangis kalau mau manajer artis, kemudian ketua Paski ujuk-ujuk jadi lawyer nih. Jadi gini, kalau background papa saya itu kan seorang Purna TNI ya. Mama saya dulu seorang advokat. Jadi Renal kecil dulu diharapkan menjadi penerusnya bapak. Tapi ya namanya jiwa berontak, karena mungkin kalau anak Gen Z sekarang jiwa berontaknya sama lah ya zaman saya dulu. Saya nggak mau menjadi seorang abdi negara dalam tanda kutip TNI. Gimana cara saya? Wah itu tadi SMA, wah Bandung banget saya ngerokok. Oh Dilan banget ya, jadi Dilan ya. Yoi benar, serius itu that's true. Fun fact-nya di situ. Ngerokok lah, berantem lah, tawuran lah segala macam. Enak kolong. Singkat cerita, orang tua saya pada waktu itu mungkin hopeless ya. Ya sudahlah, serah kamu mau ngapain terserah. Saya memilih jalur entertain. Tapi di situ saya juga pada waktu itu berpikirnya gini, bagaimana caranya saya membuat bangga orang tua. Sehingga di entertain pun saya bukan sekedar saya ngalir gitu. Saya punya target. Gitu. Dulu saya MC, pokoknya saya bagaimana caranya bisa dianggap sebagai MC itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Alhamdulillah pada waktu saya MC dulu dianggap laris, dianggap paling mahal di zaman itu. Wow. Nah, setelah itu terjadi, saya di media dapat tantangan. Oke, bagaimana saya menjadi, kembali lagi, profesi saya membanggakan kedua orang tua saya. Saya nggak muluk-muluk. Renal tidak pernah berharap, dipuji sama bapak. No. Simple. Saya ingin membuat bangga kedua orang tua saya. Alhamdulillah, ya itu tadi ya, kembali lagi ya. Oh berarti kuliahnya SH berarti? SH. Di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Jadi pada waktu bisa awalnya MC gimana ceritanya? Iya berontak itu tadi. Berontak dan keadaan. Artinya yang tadi saya cerita, Bang. Trigger awalnya, Bos. Trigger awalnya MC sejujurnya saya ditantang. No, dari lulus SMA. Oh. Saya ditantang sama teman saya. Ulang tahun teman pasti. Yes. Ya, biasanya gitu. Adiknya ulang tahun. Dan alhamdulillah gaji pertama saya adalah 1 buah kotak. Isinya donat 1 biji. Ditantang pasti teman-teman udah mikir. Biasa jadi. Udah feeling kalau memang bakatnya di situ. Bahkan situ. Apa? Biasa suka jadi rame ya. Tuh apa namanya? Di tongkrongan tuh suka jadi. Yang paling asik. Paling rame. Iya, saya gitu. Jadi ketua geng lah itu lah ya. Kalau enggak saya kalau kayak tawuran saya paling depan maju, malah saya pulang makan bakso. Jadi orang-orang mikirnya saya kayak gitu lah. Wah ini orang bisa bawa masa, padahal enggak juga. Oh di situnya. Biasanya tuh kalau MC kan karena di tongkrongan biasanya suka yang ramein suasana. Iya itu memang naluri ya. Iya, kalau nggak ada dia sepi gitu. Ya, kayak naluri lah. Jadi, kayak kamu kan yuk. Kalau lebih tepatnya gini, saya itu dari kecil ya usil. Oh ya. Yes, kita nongkrong ini kita nongkrong. Ini contoh nih, ini usilnya saya dulu. Ada 1 biskuit yang diputar, dijilat, dicelupin. Oh iya, iklan. Ya, ini contoh ya. Tahu kan nih? Kita 1 tongkrongan nih, berapa orang nih? Ada 5 orang ini ya kan. Saya tuh seniat ini, saya beli itu di supermarket atau toko. Susu dan biskuit. Enggak ini ya, biskuitnya. Okay. Si produk itu yang diputar, dijilat itu. Oh iya. Tengahnya kan ada putihnya ada tuh. Putihnya tuh. Saya lepasin pakai cutter, saya isi odol. Saya taruh di meja. Udah ngobrol lagi tahu ada. Woi, makanan siapa nih? Makan. Sekarang kok ada rasa min ya? Dan itu nggak dibiarin aja. Ada yang tahu. Serius. Saya baru nyadar ya. Teman-teman berapa minggu kemudian, wah udah gitu. Pernah juga teman-teman main ke rumah nih.
Orang tua nggak ada, bingung kan, ya kan? Ngasih apa ini? Zaman dulu nggak ada sangu yang seperti anak sekarang kan? Bentar ya, udah kamu mainan aja PS zaman, bukan PS apa sih namanya? Dulu lah Nintendo whatever itu. Main lah teman-teman, saya ke dapur. Saya ke dapur ambil 1 telur, ambil tepung, sama ambil sendal jepit. Astagfirullahaladzim. Saya potongin tipis-tipis sendal jepitnya, saya campur sama tepung, saya goreng. Dimakan sama teman-teman. Hah? Lambung ususnya gimana? Nggak tahu ya. Jadi kayak gitu lah, Ya kecil. Allah ya Rabbi. Parah Parah sih. Ini Jaya. Kalau parah nih. reunian, Jadinya parah nih. kalau reunian saya nggak pernah mau datang. Nanti saya contoh sih Pak. Jangan. Oreonya yang masuk akal. Kalau tadi jangan dong makan sendal jepit. Ini kalau di tongkrongan prediksi yang lagi hype sekarang, Iya, iya. Vincent yang tukang usil ya. Iya, ya kurang lebih gitulah. Kayak Setiap orang pasti gitu-gitu ya. punya naluri untuk usil ya. Iya. Pernah juga satu, ya itu tadi satu tongkrongan gini kan. Ada cewek lewat gitu. Udah tiba-tiba jalan yuk, rangkul gini. Maaf. Saya tarik ini talinya. Teman saya tuker di sini. Teman saya yang di kaplo. Ya kayak gitu. Jadi itulah renal kecil. Jadi saya kebayang dong. Lawannya di usilnya itu. Iya. Usia-usia remaja lah ya Pak ya. Betapa pendiamnya saya ya kan. Iya. Sampai sekarang masih usil nggak nih? Enggak. Di tongkrongan teman-teman. Enggak salah. Itu naluri bos. Jangan-jangan Susah kita bos. lagi diusilin lagi. Nggak mungkin lah. Ntar invoice nggak cair. Gitu sih. Jadi apa ya, kembali lagi masa muda saya itu, kalau orang bilang wah masa mudamu hancur, enggak sih, kalau saya menikmati itu. Iya. Di titik dalam Ya. perjalanan sampai Ya. di titik ini, kira-kira ada pengalaman hidup yang mungkin buat pemirsa Victorian, apa yang kira-kira buat sampai di titik ini? Jadi manajer artis, kemudian ketua paski, lawyer. Artinya kalau saya berkaca sama diri sendiri ya, saya sih nggak ngerti apakah ini bermanfaat apa enggak buat pasti. teman-teman yang lain di rumah ya. Pada prinsipnya kalau saya berpikir bahwa semua yang dipercayakan sama Allah kepada kita itu kita harus lakukan dengan sebaik mungkin. Iya. Yang pertama. Kedua, jangan pernah berhenti di satu titik di mana kamu merasa itu adalah comfort zone. No. Justru di saat itu terjadi, percayalah kamu akan menjadi seorang yang loser. Jadi artinya bahwa menjadi seorang pengacara, kenapa saya alhamdulillah sampai detik ini biarpun masih baru kemarin sore nih menjadi seorang pengacara, saya dipercaya handle perkara-perkara besar dan lain sebagainya. Ya karena itu tadi saya mengkolaborasikan kekuatan saya dengan teman-teman media, kekuatan saya dalam public speaking, kemudian juga pengetahuan tentang hukum itu saya kolaborasikan menjadi sebuah profesi. Jadi artinya buat teman-teman semua, kalau saya cuma bicara gini, apa yang dilakukan oleh kita saat ini, percayalah, selain kita ada ratusan bahkan ribuan orang yang berharap untuk sama seperti kita. Dimanapun, mau kalian kerja di perusahaan, kalian mau kerja di pabrik, mau kalian kerja sendiri, banyak orang yang kepingin seperti kita. Tapi kembali lagi, Allah ya, karena saya Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala mempercayakan kita untuk berada di posisi ini. Pertanyaannya, terus kita sia-siakan? Enggak dong, iya kan? Betul. Kita harus maksimalkan di situ. Jadi, come on untuk mengupgrade diri, jangan bangga dengan apa yang sudah kamu capai detik ini. Percayalah kalau kita akan tetap bangga di comfort zone itu, di luar masih banyak kok potensi yang lain yang jauh lebih hebat. Betul. Kalau kita nggak upgrade, zero. Iya. Bener. Berarti kelihatan bahasa yang dikeluarkan biasa kayak gitu memang biasanya ya beliau selalu pasti setiap kali, makanya kerjaannya banyak terus, dipercaya terus banyak orang nih. Amin. Karena selalu maksimal. Alhamdulillah. Ya, intinya dipercaya orang itu susah. Setiap kata yang dikeluarkan tamu yang selalu kami undang selalu mencerminkan daripada apa yang sudah dicapai sih. Iya. Iya enggak? Ya intinya itulah Pak. Sama lah seperti Bapak sebagai pimpinan atau siapapun lah, dipercaya orang itu susah. Jangan kecewakan orang yang sudah mempercayai kita. Betul. Saya menjadi di sini diundang, ya saya saya percaya bahwa ini kembali lagi menambah silaturahmi. Saya nggak mungkin kecewain. Biarpun fun fact-nya,
Kenapa saya sering nolak? Namanya tadi saya Iya, bilang iya. ini adalah podcast pertama saya. Sejarah saya ditawarin siapapun. Bukan apa-apa. Karena saya merasa Mas Renal bukan siapa-siapa. Siap. Apa yang mau dilihat dari seorang Renal gitu? Oh enggak. Nggak ada. Advokat, ketua Paski Jawa Timur dan manajer artis salah satunya dari Cak Lontong. Yang pas. Itu pekerjaan. Susah ya. Kadang-kadang orang bilang itu. Tapi kan tadi dibilang bahwa banyak orang berharap untuk jadi seperti Yes. itu. Banyak orang ingin jadi seperti itu. Dan itu bukan impian, itu pekerjaan. Buat saya itu adalah pundi-pundi uang untuk saya menafkahi halal ya, terhadap Iya. keluarga dan lain sebagainya. Dan itu diraih tidak dengan gampang. Yes, that's right. Iya. Proses panjang. Kalau mungkin diraihnya gampang, mempertahankannya yang susah. Betul tuh, Pak. Betul lagi. Kan begitu. Orang kalau juara satu gampang, Gampang. dia bisa. Tapi apakah dia bisa juara satu untuk selamanya? Nah, Iya, itu kan iya, proses iya, mempertahankan iya. itu yang Yang PR sesungguhnya. Iya, iya. Apapun profesinya. Gitu. Sekali lagi, mungkin kita udah nggak sadar kan ya. Plan kita dari tadi 30 menit jujur. Iya, biar Seru ya? Iya, seru ini banget nih. seru banget dan sekali lagi terima kasih Sama-sama. Pak Rere. Sama-sama. Sukses selalu, Sukses sehat juga selalu. untuk Bapak, buat Mbak, buat Victoria. Terima yang kasih pasti. banyak sudah dari Surabaya jauh-jauh. Serius nih datang ke Malang. Nginap di sana lagi, aduh ya Allah. Ingat saya, serius. Sekali lagi Demi ya. demi. Demi. Sekali lagi terima kasih. Terima Sama-sama. kasih, Bapak. Sukses Bapak. selalu, Amin, berkah amin. selalu. Sama-sama doa yang sama buat semuanya. Ya. Amin. Saya sudah kita akhiri. Saya sudah. Saya belum. Iya deh yang salah. Saya sudah apa? Kuma. Ini jalannya sudah membulat. Oke, kita sudahi aja ya Pak ya podcast kali ini. Saya Ayu, biasanya gitu soalnya Oh, Pak. gitu, Saya Pak. Ayu. Kayak Iya, TV iya. banget ya. Aku nggak berani ngomong gitu sama orang TV. Orang TV soalnya. Saya Ayu, saya Imam. Oh, makanya nggak ada opening kan? Saya Makanya- Ayu, saya siapa? Oh iya. Oke. Ya udah deh, terima kasih Victoria kasih, semuanya deh. Victoria. Thank you. Nah,